Stasiun Jakarta Kota, salah satu stasiun kereta api berskala besar yang ada di Indonesia. Tidak sulit untuk mengaksesnya. Perjalanan dari stasiun Bogor hingga stasiun Jakarta Kota ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Suasana stasiun Jakarta Kota saat itu tidak terlalu ramai, namun juga tidak terlalu sepi. Di bawah terik matahari yang menyorot, banyak orang bersantai dan berlalu lalang mengejar kereta. Tujuan utamaku berkelana sejauh ini adalah untuk mendatangi salah satu bangunan yang ada di kawasan Kota Tua. Tempat ini bukan tempat yang paling terkenal di sana, seperti Museum Fathahillah ataupun Museum Wayang. Museum yang ingin aku kunjungi adalah Museum Seni Rupa dan Keramik, yang letaknya ada di sisi kanan dari Museum Fathahillah dan berseberangan langsung dengan Museum Wayang. Jarak antara Museum Seni Rupa dan Keramik dengan stasiun Jakarta Kota tidak terlalu jauh dan sulit untuk mengaksesnya. Hanya perlu keluar dari stasiun Jakarta Kota, menggunakan pintu utara dan berjalan lurus sekitar 300-500 meter. Selama perjalanan menuju ke tujuan utama, aku melihat banyak tempat unik dengan desain bangunan yang masih jadul. Hal inilah yang menjadi daya tarik kawasan Kota Tua. Tiba di pusat daerah Kota Tua, bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik berada di sebelah kanan. Terlihat dari depan, gedung putih yang begitu mengesankan dihiasi dengan 8 pilar yang berdiri dengan tegak dan kokoh itu berada. Tiket untuk memasuki museum ini tergolong sangat murah. Dewasa dikenakan tarif Rp5.000, mahasiswa Rp3.000 dan anak-anak atau pelajar Rp2.000. Di luar gedung utama Museum Seni Rupa dan Keramik, terdapat sebuah kereta besar yang digunakan oleh Presiden Bapak Jokowi. Memasuki museum tersebut, aku disambut oleh sejarah pembangunan museum hingga saat ini. Bangunan ini berdiri di alun-alun Batavia di masa lalu, di mana kawasan ini masih menjadi pusat infrastruktur pemerintahan. Ruangan berikutnya berisikan sebuah lukisan-lukisan yang telah berumur hampir puluhan tahun. Bahkan sudah ada yang dari tahun 1800-an. Yang dimana artinya sudah 100 tahun lebih umur lukisan tersebut, namun bentuknya masih begitu indah. Banyaknya pengunjung lain yang berlalu lalang tidak menjadikan bangunan museum tua ini terasa sesak. Banyak anak-anak yang tengah melakukan kunjungan terlihat antusias mendengar pemandu menjelaskan sejarah lukisan yang ada. Hal ini membuatku tersenyum. Untunglah, masih banyak yang menikmati dan menghargai lukisan indah dari zaman lampau ini. Setelah melihat mereka, akhirnya aku memutuskan untuk menaiki tangga yang ada di tengah-tengah ruangan. Tangga berbentuk melingkar dari besi ini sangat memberikan kesan menonjol pada ruangan. Sesampainya di atas, aku disambut dengan lukisan yang begitu besar dengan tema seni lukisan wayang kamasan. Lukisan yang begitu megah dan besar, cocok sekali untuk menyambut para pengunjung yang baru saja naik. Di lantai 2 ini terdapat 2 ruangan. Ruangan pertama berisi lukisan Gunung Merapi dengan 2 gaya pelukisan. Memasuki ruangan kedua, rasa takjub kian tumbuh dalam diriku. Terdapat 26 lukisan yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada tahun 1900-an. Nelayan, wanita yang sedang membaca buku, serta permainan ular-ularan yang mirip dengan layang-layang. Lukisan ini semuanya dilukis menggunakan cat minyak, dengan detail yang begitu menakjubkan membuatku mengagumi sang pelukis. Sayangnya, lantai 2 yang minim dengan pendingin udara dan ventilasi ini menimbulkan suasana sesak dan panas. Ruangan selanjutnya yaitu ruangan narasi A, di mana terdapat sebuah foto besar yang memperlihatkan pemukiman yang ada di pinggir jalan, serta seorang pria yang sedang berdiam diri memikirkan sesuatu. Ruang narasi A juga berisikan lukisan wajah-wajah para pahlawan. Lukisan yang berada di narasi A hingga narasi B rata-rata berisikan tentang masa-masa perperangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari Orde Lama sampai dengan Orde Baru.
Dari gambaran perperangannya sendiri sampai dengan gambaran kehidupan pada masa-masa seperti itu. Karena melihat karya-karya yang menggambarkan kehidupan pada masa itu, aku jadi mengetahui bagaimana mereka bekerja, membuat sesuatu, hingga bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Setelah dari ruangan narasi baru yang berisikan lukisan-lukisan yang dilukis menggunakan cat minyak, aku berpindah ruangan menuju ruangan yang berisikan keramik-keramik peninggalan. Berisikan keramik Asia Eropa yang juga menyatu dengan keramik yang berasal dari kapal karam. Aku, yang biasanya hanya melihat barang-barang ini dari film atau dokumenter, di sini aku dapat melihat barang-barang tersebut secara langsung. Sebenarnya ada beberapa ruangan lagi yang dapat dikunjungi, tapi karena tenaga yang sudah tidak seberapa dan rasa lapar yang memberontak, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari museum ini. Mengarah ke pintu keluar, aku menemukan beberapa orang yang sedang mengikuti workshop gerabah, membuat suatu karya seni dari bahan dasar gerabah. Memang, selain menampilkan barang-barang peninggalan serta lukisan, Museum Seni Rupa dan Keramik ini juga mempunyai daya tarik unik ini. Akhirnya, aku keluar dari museum tersebut dengan rasa kagum yang masih mengikuti. Dari museum ini, aku mendapatkan pembelajaran bahwa begitu penting untuk tetap menjaga barang-barang dari masa yang telah lampau. Karena barang-barang tersebut yang menjadi saksi dan bisa memberitahu kita bagaimana kehidupan pada era tersebut. Bisa dibayangkan, apabila barang-barang tersebut tidak dijaga dengan baik, orang-orang pada zaman sekarang seperti aku dan kalian mungkin tidak mengetahui bagaimana kehidupan pada zaman di era dahulu.